Oh, dia punya. Oh, dia. Oh, dia minum tangan yang sulung. Maka cuma mulutku yang Rangda kalau dalam kata rangda itu artinya janda dia. Jadi besar kemungkinan itu memang berangkat dari pola penyalonarangan. Karena kisah-kisah seperti ini sudah kita dapatkan dari zaman Kediri dulu. Bagaimana turunan dari zaman Kediri, Majapahit yang terus ke Bali itu masih membekas sekali. Jadi pola Durga misalkan dipadu-padankan menjadi rangda karena sebenarnya itu terkait dengan acuan cerita atau lakon ya. Kalau sudah merubah wujud Mas Seriro gitu, jadi sudah ada acuan yang memurti atau dalam kalau zaman sekarang sudah berubah rupa gitu. Jadi pastilah kaitannya dengan ilmu kewisesaan dan lain sebagainya. Siapa menalungsun Siriang Durga Bairamu. Durga ke istrinya Siwa yang mendapat acuan hukuman karena menyimpang waktu itu. Maka diuji turun ke bumi untuk menghabiskan sisa-sisa hukuman itu. Pemurti dari wajah Aeng yang cantik dan Aeng. Nah pola niki kalau dia jahat kan tidak mungkin menjadi suatu acuan sesuwunan di Bali. Jadi ini sebenarnya banyak interpretasi kalau salah orang seperti logam, mata keping logam itu kan sebenarnya. Yang mana benar tidak, nah kanan kiri ini. Dia menyatu tapi dua rupanya bisa disampaikan. Dia pada suatu ketika menjadi tokoh antagonis, suatu ketika menjadi protagonis juga. Karena wujud Ido Batara gitu kan tidak bisa kita wujudkan sebenarnya, tapi untuk mendekatkan diri makanya dibuatlah acuan-acuan Pretimo, Prelinggo, Barong, Rangda dan lain sebagainya. Jadi awalnya jelas itu menjadi suatu persembahan yang memacu konsentrasi kita terhadap wujud Tuhan, Ratu Ayu gitu misalnya. Pada saat itu seperti itulah wujud Tuhannya gitu. Tapi pola ini mungkin sudah terjadi mulai zaman animisme, dinamisme, sebenarnya tidak memuja sesuatu tapi spiritnya secara psikis diambil sebagai acuan konsentrasi, memusatkan diri kepada beliau gitu. Jadi kalau tadi Rangda misalkan kan suatu ketika dikalahkan oleh Barong itu sebab nanti akan bersama-sama di tempatnya untuk di pejogannya gitu. Kan di lakonnya dia menjadi tokoh jahat tapi nanti tetap disuwun gitu. Jadi di sini diyakini bahwa itu wujud dari pemersatu gitu. Bagaimana orang banyak itu untuk menjadi satu, dibuatlah spirit-spirit tertentu berupa Prelinggo, Barong, Rangda dan lain sebagainya. Seperti Ruwo Bineda nih kan. Kalau kita sudutnya dari sini ya ini yang benar, sudutnya yang dari kiri yang benar ya. Sebenarnya semuanya punya sudut pandang yang berbeda.
Karena wonten filosofisnya juga Rangdo itu wujud dari seorang yang memiliki nilai magis yang tinggi, tempoan iki. Jadi tidak hanya interpretasi terhadap Durga gitu, misalnya bisa jadi wakil Durga atau pengikut Durga yang memang kuat, itu yang dicoba diwujudkan. Kenapa di Singapadu tidak api? Karena Nangnonya harus menari. Sehingga api itu dilambangkan dengan rambut merah di atas buka ini. Di sendengan itu daging rambut merah. Kok api ini hidup? Pengetan perlu apinya dog nih. Jadi karena akan menghidupkan gemerang. Itu entitasnya itu berbeda-beda masing-masing tempat. Lalu di Singapura jangan api ini. Itu yang merah itu api. Begitu dia menari, kening pun api di dalam. Karena apa? Karena warna dasarnya putih, ada merah, kan itu yang menyala. Jadi skisnya sebenarnya kita dalam pertunjukan dalam seni rupa itu membangun nilai psikologi sebenarnya. Banyak naiknya matanya nengeng dan lain sebagainya. Giginya pesuam dan lain sebagainya. Gigi seri yang 4. Setelah itu taring. Karena keraksasan, walaupun cewek raksasi gitu misalnya. Taringnya makin panjang karena dia memurti. Makanya begitu marah kita kan seram kena ragon. Salingnya sebelum dipotong karena masangnya kan getap kan. Semuanya di gigi ketiga ke samping itu ya taring memang. Ini yang perlu dijabarkan pada publik sebenarnya. Jadi semua itu tidak diciptakan untuk nilai negatif saja. Tapi negatif itu diciptakan untuk membalancing yang positif sebatas mana positifnya. Nilai positif ini menjadi penyeimbang kan hebat sekali harusnya. Makanya kenapa di suatu tempat populer sekali Rangdo. Di suatu tempat Barong populer sekali ya. Mungkin di Sanur jauh lebih populer Rangdo daripada Barong karena nilai tempatnya lebih cenderung ke magis.
topeng niku tuh penutup muka itu menurut Pak Banem. Kalau tiang topeng niku adalah menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan dari kayu. Karena tiang dalam ranah penciptaan. Kan caranya ngilang nisim perlu. Ini penting-penting kan woyong. Sehingga akan tersisa wajah yang terbaik untuk ekspresi itu. Karena topeng di Singapadu itu bukan dibuat dari depan tapi dari belakang. Belakang itu dalam artian cocok ngomo dumun. Jadi taluk dumun gaya. Bukan gaya bentuk menurut bang. Jadi bagaimana penting sesaluk. Sebelum niku polanya sudah dipolakan sih. Makalan niku membuat bentuk dasar. Dan polanya nanti ada di gini ya dia niku 9 tahap. Makalan alukan wus niku nadiang nelesing. Setelah bentuknya ada pun diekspresikan kembali. Di sini katanya seniman itu memunculkan nilai taksu skalanya atau pasupati skala, konsentrasi yang penuh. Lalu dulu misalkan pada proses niki seharian dapat segenggam aja sudah luar biasa. Jadi sisa-sisa kayu itu mana gemel kan luar biasa. Karena saking konsentrasinya, nyeken ekspresinya, penekanan terhadap ekspresi. Setelah ini aku ngalusin entah diamplas sekarang. Warno, pasupati kalau di sakral kan pasti ada proses pasupati menghidupkan. Ada ruang seperti kedap suara dia karena ada rongga seperti itu. Sehingga yang ngumunyi niku gelur nemu pulung. Kurang begini ada begini misalnya nih. Baru langsung sudah mau balik tapi belum gitu. Siang niru suatu romanku gelisah. Itu kan bagian dari kreativitas seniman yang menguasai semuanya. Dia menguasai teksnya, cara membuatnya mungkin menarikan juga begitu gini diamati, tiru dan dimodif. Leo ini gambar dari kaki gambar. Kalau kita sekarang kan polanya paling nas kayak kepala. Leo kaki, yang bisa apa namanya betel gitu. Sudah oke nih kalau gobannya di kertas. Nih batas itu nasnya pegat kan bisa jadi seperti itu. Jadi itu sudah hafal benar baru bisa yang seperti itu. Kalau diperbolehkan dibawa ke puri-puri kadang yang diko kencan. Jadi pola kalau sekarang ada ATM dari Ciputra amati tiru modifikasi dumun beliau sudah menjalankan nelektak niru ngawin. Lektak dengan dumun tiru persis. Tidak hanya sampai ditiru, tidak ada topeng yang meniru, tapi dikembangkan tambahkan malah diberi ekspresi beliau, tidak topeng yang sama jadi maka akan berbeda. Sehingga gaya topeng motor masuk ranglo nya ampun kanan kiri tan patah itu sudah diekspresikan. Tapi pola Singapadu tan ada nih patah kan. Karena sudah tingkatannya sudah ekspresi yang dikeluarkan. Mungkin pada saat dipegang ini kurang bagus, tapi begitu ditarikan dia hidup sekali.